tertentu yang tidak saja menarik ya, tapi juga relevan dan penting, terutama kita kaitkan dengan keturkian ya, karena Rumeli itu kan formatnya 3 ya, nilai yang ingin kita kaji bersama yaitu keislaman, keindonesiaan, keturkian gitu. Gimana caranya biar kita bisa belajar dari Turki untuk kebermanfaatan kita di Indonesia, tapi tolak ukur kebermanfaatannya itu ya nilai-nilai Islam, kira-kira gitu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengadakan Umrah Talks perdana yang topiknya kita coba hubungkan dengan sekarang bulan kemerdekaan ya, Agustus, 17 Agustus nanti kita akan menyelenggarakan atau merayakan bersama ya proklamasi kemerdekaan. Cuma tiap kali kita berbicara tentang kemerdekaan kita, perasaan kemerdekaan itu sepertinya tidak lengkap ya, karena masih banyak bangsa-bangsa dunia ini yang juga tidak merdeka, dan yang paling jelas itu kan Palestina ya. Itu PR bersama tidak saja umat muslim tapi juga seluruh manusia di dunia lah, umat manusia. Yang oleh karena itulah kita merasa penting untuk mengangkatnya bahkan di seri pertama Umran Talks ini. Namun begitu sebenarnya kita ada 2 pembicara ya. Pertama Mas Fakih yang sudah bersama kita. Satu lagi ada Mas Ahmad. Namun Mas Ahmad ini kebetulan baru tadi pagi ya memberikan kabar kita kalau sakit gitu melalui istrinya. Sakit karena baru saja melakukan vaksin dosis keempat ya di Turki, dan ternyata mempengaruhi kondisi kesehatan, dan kita doakan bersama semoga kondisinya segera pulih, dan barangkali nanti ketika kondisinya sudah pulih kita bisa adakan forum dengan beliau. Kebetulan beliau ini sangat menarik ya profilnya karena merupakan lulusan dari program studi Master of Quds Studies ya, studi tentang Al-Quds gitu, yang kita penasaran sekali apa saja yang beliau pelajari dan sebagainya. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita juga tidak sebegitunya kehilangan ya, karena ada Mas Fakih juga sama kita yang juga aktif gitu di isu kepalestinaan, terutama di isu humanitariannya ya, bagaimana di Indonesia dulu dan juga di Turki saat ini aktivisme memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina itu bagaimana dijalankan gitu. Namun sebelum itu sebenarnya isu Palestina ini mau nyoba kita angkat bukan yang perdana ya. Jadi kira-kira setahunan yang lalu Rumeli Education Center juga sudah menyelenggarakan agenda rangkaian webinar tentang Palestina ya, yang semoga nanti masih bisa kita lanjutkan di beberapa kesempatan yang akan datang, studi tentang Palestina itu, yang semoga nggak sekedar berhenti di diskusi dan bicara ya, tapi juga minimal bisa disusun menjadi catatan-catatan khusus, bahkan buku, dan bahkan bisa menjadi aksi yang lebih nyata. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana caranya memperjuangkan kemerdekaan Palestina, itu kan maknanya bukan sekedar membantu ya, membantu dalam arti mengirimkan sumbangan bantuan berupa makanan ataupun peralatan sehari-hari, tapi yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu dari akarnya gitu. Dan kadang-kadang kalau kita mau menyelesaikan masalah dari akarnya itu kita kekurangan ide dan kekurangan gagasan gitu, karena kekurang pahaman kita tentang masalah yang sebenarnya terjadi, dan kadang-kadang kita justru bermasalah di internal ya, tentang klaim misalkan siapa yang lebih kontributif terhadap perjuangan membela Palestina gitu, apakah Indonesia ataukah Turki ataukah bangsa yang lainnya. Termasuk kita di Turki sebenarnya banyak yang bilang Turki ini punya
sense of humanity yang sangat tinggi, membantu banyak sekali pihak, tidak saja Uighur, pengungsi Suriah, Afghanistan, tapi juga Palestina ya. Tapi ada juga suara-suara miring tertentu yang justru di beberapa kesempatan nadanya lain ya, seperti kenapa Turki tidak konsisten dalam membantu Palestina gitu, kenapa masih bisa membuka hubungan kerjasama dengan Israel. Itu kan pertanyaan yang besar ya. Sementara kita di Indonesia tentu lebih jauh tindakan kita, yaitu karena sampai sekarang kita tidak mengakui bahkan Israel sebagai negara gitu. Nah sebenarnya apakah perbandingan tadi itu perlu gitu, dan apakah perlu diperbandingkan kontribusi antara satu negara dengan negara yang lain gitu, bukan karena masing-masing negara punya kontribusinya masing-masing ya, yang itu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya gitu. Misalkan Turki ini letaknya ada di hotspot ya antara Timur Tengah dan Eropa dan sebagainya, sementara Indonesia jauh. Itu banyak sekali permasalahan yang justru dikemukakan yang sebenarnya tidak cukup perlu gitu. Tapi tentu kebersamaan kita dengan Bang Fakir sini lebih fokus ke isu bagaimana praktek perjuangan kita membela Palestina itu dilakukan. Semoga nanti bisa sharing ya pengalamannya di Turki maupun di Indonesia. Sebisanya aja tadi Bang, nggak usah dibawa terlalu serius dan terlalu berat juga nggak apa-apa ya, karena ini kita juga masih perdana dan barangkali ke depan masih akan ada banyak agenda-agenda semacam ini, minimal sebulan sekali. Mungkin itu sedikit pengantar yang bisa kita sampaikan. Mungkin waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan kita serahkan ke Mas Fakih, kemudian nanti kita bisa diskusi secara lebih bebas gitu ya. Monggo Mas Fakih, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu ta'ala rahmatil alamin. Amma ba'du, yang saya hormati Usama beserta para pengurus ataupun panitia daripada Rumeli Education Center, yang juga saya hormati para hadirin yang berhadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah walaupun jumlah kita sedikit, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini berkah dan juga bisa membawa atau menyampaikan pesan-pesan dan ilmu yang kita sharing pada sore hari ini, insya Allah. Seperti mana yang sudah disampaikan oleh Usama di awal tadi, bahwa momentum saat ini adalah momentum Muharram yang pertama, yang kedua yaitu momentum kemerdekaan Republik Indonesia, yang kita tahu sejarahnya bahwasanya Palestina merupakan salah satu negara yang banyak ataupun memiliki perannya dalam hal pengakuan dan juga sokongan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan kita juga mengetahui, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga Menteri Luar Negeri berapa kali menyampaikan di di momen internasional bahkan nasional juga tentang dukungan Indonesia yang akan terus tetap membersamai perjuangan saudara kita di Palestina sampai mendapatkan kemerdekaannya. Oleh sebab itu sudah pantas sekali kita sebagai pertama kaum muslimin, yang kedua warga negara Indonesia, dan yang ketiga adalah sebagai sesama manusia, sebagaimana yang aku juga sampaikan di awal tadi, bahwa isu Palestina merupakan isu kemanusiaan, bukan hanya isu orang muslim saja, bukan hanya isu satu golongan ataupun jamaah saja, tidak, tapi isu Palestina ini merupakan isu semua manusia. Karena kita tahu juga setiap adanya agresi-agresi ataupun serangan-serangan Israel terhadap Palestina, terakhir yang tahun kemarin ya, kalau tahun sekarang sepertinya tidak terlalu masif. Kalau yang tahun kemarin itu benar-benar semua orang ataupun semua kalangan itu ikut turun ke jalan menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Ini membuktikan bahwasanya Palestina tidak lagi hanya isu kaum muslimin saja,
tapi juga isu kemanusiaan, di mana Palestina setiap tahunnya ya menjadi korban agresi Israel, serangan Israel, dan juga blokade. Nah, blokade inilah yang sebenarnya yang menjadi isu dan berlanjut gitu ya. Ketika saudara kita di Palestina sana dikekang oleh Israel, kemudian dibatasi kehidupannya dari semua sisi kehidupan, sosial, ekonomi, pendidikan, kemudian infrastruktur dan segala macamnya, maka ini tentunya menjadi sebuah hal yang sangat rumit untuk diselesaikan seperti itu. Maka dari itu kita sesama manusia dan bahkan sama Muslim, kewajiban kita adalah untuk peduli terhadap isu ataupun apa yang mereka rasakan, dan sekurang-kurangnya kita mulai bertanya apa sih kontribusi yang bisa kita berikan gitu. Pastinya selain doa, selain juga ketika kita sudah mengetahui tentang isu Palestina, kita berkewajiban juga untuk menyampaikannya ke teman-teman kita, ke saudara kita. Kemudian mungkin bentuk kontribusi lainnya seperti yang diarahkan oleh Aku Samah kali ini di bidang akademik ya. Kita bisa mengadakan seminar-seminar ataupun kajian-kajian dan diskusi yang mungkin ini akan menambah wawasan ataupun pengalaman kita dalam hal kepalestinaan seperti itu. Aku Samah boleh share screen. Ane akan menanyakan beberapa video dan juga presentasi. Gimana? Apa udah bisa? Admin minta tolong Oke. Ya. Sepertinya sudah ya. Iya, sudah kelihatan. Audionya udah belum ya? Bentar. Oke, coba Ane tes dulu ya. Kita belum sempat sebut ya. Mas Fakih ini adalah salah satu volunteer di GDD Foundation ya. Gaza Destek Dernek atau apa? Iya, betul. Di Istanbul. Ya. Ya, mungkin tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Aku Sama tadi bahwa di Istanbul sendiri Ane menjadi partnership untuk Asia Tenggara, kerjasama antara NGO-NGO yang ada di Indonesia dan Malaysia khususnya, tapi ada juga beberapa yang di Thailand dan segala macam, untuk yang ada bantuan ataupun kampanye-kampanye untuk kepalestinaan. Ane membantu dalam hal implementasi program dan juga dalam kampanye kepalestinaan. Dulu di Indonesia juga pernah ataupun sering menjadi mutarjim ataupun penerjemah Syekh-Syekh Palestina. Kita tahu di Indonesia banyak NGO-NGO di Palestina, NGO di Indonesia yang bergerak untuk kepalestinaan, yang menghadirkan Syekh-Syekh Palestina, baik itu langsung dari Gaza maupun yang ada di Istanbul dan di Malaysia, untuk memberikan seminar ataupun kajian tentang Palestina langsung dari sumber aslinya, itu orang-orang Palestina. Oke. Berikut teman-teman semua, saya ingin menayangkan sebuah video tentang update Gaza. Video ini sebenarnya secara umum tahun kemarin kita bikin di lembaga kita. Tahun ini karena memang ada agresi lagi dan ada perkembangan lagi, insya Allah juga bulan depan ada seminar dari lembaga Ane. Mudah-mudahan Ane bisa undang Usamah ya, Ustaz Romeli, di konferensi GDD, insya Allah konferensi internasional pada tanggal 6 September. Ya, insya Allah nanti akan Ane undang Romeli. Ini video yang akan Anda tanyakan adalah update terkait situasi Gaza tahun kemarin. Suaranya bisa dengar? Belum ya sebenarnya ya. Bisa di belum ya. on cam dulu. Sebentar. Ini di share sound. Iya, share sound. Sekilas, suasana kota ini mungkin terlihat biasa. Namun, dalam sekejap mata, kota ini berubah menjadi kota terburuk untuk ditempati. Bertonton rudal meluluh lantakkan negeri ini dan penduduknya. أختك وين؟ مش عارفة بندور عليها أنا ثلاث إخوات هي ماما وبابا قالوا لي خليكي Pemandangan yang sungguh menyayat hati.
Dan tidak selesai sampai di sini. Ada serangkaian perang dan blokade yang kejam terhadap kota ini selama lebih dari 15 tahun. Bagaimana kisah kota ini dan bagaimana orang hidup di dalamnya? Gaza, tragedi kemanusiaan dan rekor dunia. Jalur Gaza adalah bagian dari Palestina yang dijajah, terletak di barat daya di pesisir selatan Laut Mediterania. Luas wilayahnya 365 km persegi, berbatasan dengan Israel di sebelah utara dan timur, Laut Mediterania di sebelah barat yang juga berada di bawah kendali penjajah Israel, dan di barat daya berbatasan dengan Mesir. Jalur Gaza merupakan salah satu daerah terpadat di dunia karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Sebagian besar pengungsi dengan persentase 66%. Tersebar di 8 kamp pengungsian yang berada di 5 provinsi. Situasi kemanusiaan di jalur Gaza semakin parah karena adanya blokade Israel yang diberlakukan setelah pemilu 2006, di mana penjajah Israel melancarkan beberapa serangan. Di antaranya 4 serangan dahsyat yang menyebabkan gugurnya ribuan syuhada, puluhan ribu korban luka, ratusan ribu rumah dan instansi pemerintahan hancur. Sementara kemajuan dalam sektor rekonstruksi masih sangat lambat dan puluhan ribu keluarga masih mengungsi dan belum kembali ke rumah mereka. Penderitaan ini bisa terlihat dalam semua aspek kehidupan, menyengsarakan dan mengukir jutaan luka dan kesedihan. Tak terkecuali angka dan persentase yang mencetak rekor dunia. Jalur Gaza tercatat sebagai tingkat pengangguran tertinggi di dunia, tingkat kemiskinan tertinggi, tingkat pemadaman listrik tertinggi, tingkat polusi air minum tertinggi, dan persentase polusi air di lepas pantai tertinggi, dan juga tingkat kekurangan obat-obatan dan konsumsi medis tertinggi, dan penutupan hampir semua pelabuhan laut, darat, dan udara dengan pengecualian beberapa bahan dasar dan bantuan melalui beberapa jalur perbatasan. Hal ini menjadikan jalur Gaza sebagai penjara terbesar di dunia. Dengan berlanjutnya blokade dan situasi yang kritis, warga Gaza melaksanakan aksi damai pada 30 Maret 2018. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut diakhirinya blokade dan kezaliman ini. Aksi ini berlanjut setiap hari Jumat di perbatasan darat dan setiap hari Senin di perbatasan maritim dengan Israel. Akan tetapi, Israel dengan sengaja menggunakan kekuatan yang berlebihan melawan para demonstran yang menyebabkan ratusan syahid dan puluhan ribu terluka, juga menargetkan tenaga medis, jurnalis, anak-anak, dan wanita. Setelah bertahun-tahun blokade di jalur Gaza, yang telah ditetapkan Bank Dunia sebagai ekonomi terburuk di dunia dalam 2 dekade terakhir, datang lagi blokade jenis baru menghabisi sisa kekuatan yang terdapat di jalur Gaza. Blokade ini bernama virus COVID-19 yang menambah beban lain bagi Kementerian Kesehatan dan Dalam Negeri untuk menghentikan penyebaran pandemi ini. Virus ini juga membawa kerugian besar pada sektor ekonomi di Gaza, juga kurangnya suplai obat-obatan dan ventilator dari Kementerian Kesehatan, dan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi warganya. Setelah dikepung dengan 2 blokade dan krisis kehidupan di Gaza, terjadi lagi agresi militer terbaru. Agresi yang berlangsung 2 minggu, namun inilah agresi yang paling menghancurkan dan mengalahkan agresi yang sebelumnya. Karena Gaza menjadi saksi terhadap ledakan masif pada bangunan dan infrastruktur perumahan, proyek perdagangan dan bisnis, ditambah dengan evakuasi sejumlah besar warganya, penutupan perbatasan untuk memasok barang dan obat-obatan, akses masuk dan keluar negeri melalui darat, dan penyempitan jarak penangkapan ikan. 15 tahun blokade dan perang yang menghancurkan dan terjadi berulang kali terhadap penduduk jalur Gaza. Tapi Gaza tidak pernah putus asa. Mereka tetap teguh untuk berjuang
dan mengajak orang-orang baik dari berbagai negara membantu perjuangan mereka, walaupun hanya sedikit untuk mengurangi penderitaan mereka. Maka marilah kita bersatu menghidupkan kembali jalur Gaza. Gaza bersama kita hidupkan kembali. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi video singkat ataupun video yang menyampaikan atau menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi secara umum ya jalur Gaza di berbagai sektornya, baik itu sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur dan lain-lainnya. Nah, kemudian mungkin kalau kita hubungkan ataupun kita bertanya apa sih kaitannya antara Gaza dan juga Palestina? Nah, pertama memang kalau kita ingin membahas, Gaza itu adalah salah satu bagian ataupun ya part of Palestine gitu ya, bagian dari negara Palestina yang sampai saat ini masih diblokade oleh Israel. Ya, diblokade dalam artian semua wilayahnya itu ataupun secara geografis tidak bisa keluar atau keluar masuk secara gampang seperti itu, seperti wilayah-wilayah ataupun negara lain. Nah, dan Gaza ini di bawah walaupun secara pemerintahan dikuasai oleh orang-orang Hamas, tapi secara keamanan, ekonomi dan segala macamnya itu masih berada di bawah penguasaan Israel seperti itu. Nah, kalau kita bertanya kenapa sih ketika kita membahas Palestina itu yang paling ataupun yang paling ditonjolkan itu selalu jalur Gaza seperti itu. Jawabannya adalah ketika kita mengetahui bagaimana pentingnya Palestina karena di sana ada Masjid Al-Aqsa, maka jalur Gaza adalah wilayah dan seluruh penduduk Gaza itu adalah orang-orang yang mereka lah yang sebenarnya berjuang untuk Palestina seperti itu. Maka teman-teman sekalian, ketika Palestina ataupun Masjid Al-Aqsa itu dimasuki oleh Israel, kemudian ada serangan dan segala macamnya, maka yang merespon itu adalah jalur Gaza seperti itu. Nah, dan kalau kita sering dengar juga teman-teman semua, di jalur Gaza itu banyak sekali para hufaz, ya, kemudian para pejuang dan segala macamnya itu, yang mereka benar-benar memperjuangkan wilayahnya ataupun negerinya seperti itu. Ya, ketika Palestina, ketika Al-Aqsa dan juga Al-Quds secara khusus diserang ataupun dihajar oleh Israel, maka jalur Gaza lah yang menjadi saf pertama dalam memperjuangkan dan membela Palestina seperti itu. Oke. Kemudian saya akan men-share lagi sebuah video yang berkaitan dengan lembaga kepalestinaan yang ada di Turki, yaitu lembaga saya sendiri. Izin men-share lagi. Sebagai akibat dari penderitaan yang berkelanjutan dari 2 juta warga Palestina yang diblokade selama lebih dari 15 tahun di jalur Gaza, dan setelah agresi yang menghancurkan jalur Gaza pada musim panas 2014. Berdasarkan rekomendasi dari konferensi dermawan yang diadakan di Istanbul, beberapa komunitas profesional dan pegiat kemanusiaan di Turki berinisiasi untuk mendirikan lembaga GDD di Istanbul pada tahun 2014. Bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan bantuan para dermawan untuk jalur Gaza, berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan pembangunan, juga mengembangkan lembaga lokal Gaza secara partisipatif untuk memaksimalkan dampak pendanaan. Setelah berhasil mengimplementasikan program-program di jalur Gaza, lembaga GDD meluaskan cakupan manfaatnya ke berbagai negara yang membutuhkan bantuan. Di antara pencapaian utamanya adalah 2081 program telah diimplementasikan di jalur Gaza, memberikan manfaat kepada 3.581.588 orang. Mengumumkan sejumlah tender tertinggi yang dimuat di media untuk program-program jalur Gaza sejak tahun 2018, 2019, 2020. Menerima pendanaan dari 174 lembaga donor, 1.652 donor utama dari 33 negara di seluruh dunia, dan bekerjasama dengan 84 mitra lokal.
melaunching laporan tahunan tentang situasi kemanusiaan yang berisi 3 hal utama: realita, pencapaian, dan prioritas kebutuhan dalam 11 bahasa, diringkas dalam laporan kemanusiaan bulanan terupdate dan laporan harian selama keadaan emergensi. Menyebarluaskan laporan evaluasi tahunan tentang program-program yang berkelanjutan sesuai dengan GRI dan SDGs. Menyebarluaskan laporan tahunan tentang dampak sosial dari program-program lembaga terhadap penerima manfaat. 6 campaign utama yang di-launching setiap tahunnya. GDD telah melaksanakan 4 konferensi untuk membantu dan mendukung program-program emergensi di wilayah yang paling membutuhkan. Bersama kita lanjutkan kedermawanan ini. Iya, itu tadi tentang profil lembaga GDD. Sebagaimana yang Usama sampaikan tadi bahwa di Turki ada beberapa NGO Palestina ya yang memang bantuan-bantuan kemanusiaan itu mengalir ataupun transit dulu via Turki karena memang Turki ada hubungan yang kuat ya dengan Israel. Ya di sini kita tahu ada kedutaan Israel dan segala macamnya, maka bantuan-bantuan kemanusiaan itu ketika sampai di Turki baru nanti kemudian dikirim ke Gaza Palestina seperti itu. Dan ini sudah ada prosedur tersendiri dari pemerintah Turki dan bank transfer dari Turki ke Gaza itu alhamdulillah tidak ada masalah sampai sekarang. Itu bisa sampai kalau nggak salah dalam 3 hari. Ya, kita ngirim uang dari sini kemudian akan sampai di Gaza dalam waktu 3 hari. Sementara kalau ada bantuan-bantuan dari negara lain langsung ke Gaza Palestina itu terkadang tidak bisa ataupun bermasalah karena masing-masing negara banyak yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin sebelum kita lanjut ke laporan ataupun update Gaza di dalam bentuk infografis, saya akan membahas sedikit ya tentang kenapa sih pentingnya kita selalu update ataupun mengikuti dan bahkan mendukung yang membantu perjuangan Palestina. Itu apa sih pentingnya? Saya akan mencoba membahas dari sisi agama kita itu Islam, dari sisi Al-Quran dan Hadis. Ya, pertama kita mengetahui teman-teman semua bahwasanya peduli Palestina adalah salah satu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana luar biasanya ataupun ajaibnya dan istimewanya sebuah perjalanan yang bernama Isra dan Mi'raj yang Allah abadikan dalam surat Al-Isra ya, ayat yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, maka teman-teman semua, ketika Allah menyampaikan nama suatu tempat dengan jelas dalam Al-Quran, itu berarti tempat tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, apalagi ini Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ya, yang kita ketahui bahwasanya dua masjid ini merupakan masjid yang mulia dan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengunjunginya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak dikerahkan ataupun tidak disengaja, tidak diperintahkan untuk melakukan suatu perjalanan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, kemudian masjidku yaitu Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka dari ayat dan hadis ini kita sangat jelas ya sebagai kaum muslim, sebagai hamba Allah dan sebagai seorang muslim, kita mengetahui bahwa betapa sucinya, betapa mulianya Masjid Al-Aqsa itu, ya, dan sampai-sampai Allah menjadikan saksi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika menjemput perintah sholat. Ya, maka Masjidil Aqsa merupakan tempat yang suci dan mulia. Ya, Allah juga mengatakan alladzi barakna haulahu. Kita kembali ke ayat tadi yang kami berkahi di sekelilingnya. Ya, maka sebagian ulama menafsirkan ataupun menjelaskan bahwasanya keberkahan ini tidak hanya di Al-Aqsa saja, tapi juga di sekelilingnya, ya, yaitu di Gaza, kemudian di tepi barat dan semuanya. Dan bahkan ketika kita ikut berkontribusi dan
memberikan kepedulian kita terhadap Palestina, baik itu secara dengan doa, kemudian dengan kita menyampaikan tentang Palestina kepada orang-orang, kemudian kita membantu dengan apa yang kita bisa bantu, baik itu uang, benda, dan segala macamnya, maka insya Allah kita juga ingin mendapatkan keberkahan ini gitu. Yang sampai saat ini kita tidak bisa mungkin ke Al-Aqsa karena izin Israel dan segala macamnya, ataupun mungkin juga keadaan yang belum memungkinkan, tapi dengan kita selalu peduli dan mengikuti perkembangan Palestina dan memberikan kontribusi kita, maka mudah-mudahan insya Allah kita juga akan mendapatkan keberkahan dari Palestina dan Al-Aqsa sendiri, teman-teman sekalian. Oke, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwasanya salah satu dorongan yang kuat adalah hadis dari Maimunah tentang anjuran berziarah dan sholat di Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, datangilah dan sholatlah di sana, Baitul Maqdis. Bila engkau tidak bisa datang ke sana untuk menjalankan sholat di dalamnya, maka kirimkanlah minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, maka perintah ini yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah perintah untuk sholat tidak di Masjid Al-Aqsa ataupun di Baitul Maqdis. Dan jika kita tidak sanggup untuk pergi ke dalamnya, maka kirimkanlah minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Yang bermakna adalah kirimkanlah bantuan ataupun support yang bisa kita berikan untuk agar Al-Aqsa itu tetap ada, tetap eksis seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian, kita mengetahui bahwasanya Palestina adalah saran ataupun sasaran utama Israel, ya, yang mereka menginginkan negeri itu, mereka ingin berkuasa di sana, tinggal di sana, dan beginilah yang kita lihat setiap harinya ataupun setiap waktunya. Konflik antara Palestina dan Israel tidak akan pernah selesai sampai ya ada dua kemungkinan ya, Palestina mendapatkan kemerdekaannya kembali ataupun Israel mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini juga berkaitan dengan nanti tanda-tanda akhir zaman ya, bagaimana nanti antara ketika Israel kalah dan juga orang-orang semuanya mereka bersembunyi di pohon ya, yang terkenal di orang Israel akan bersembunyi di sana, dan kemudian orang Palestina akan mendapatkan kemerdekaannya kembali seperti itu. Nah, sampai kemerdekaan itu kembali kepada Palestina dan Al-Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin, maka konflik ini teman-teman sekalian tidak akan pernah ada habisnya. Ya, maka kalau kita bertanya kenapa sih kita harus bantu, ujung-ujungnya juga bakal diserang sama Israel seperti itu kan? Maka jawabannya adalah pertama, karena ini tadi kita ingin membuktikan bahwasannya kita sebagai kaum muslimin memiliki kontribusi dan juga andil dalam membela ataupun mendukung Palestina. Dan yang kedua adalah kita ingin membantu saudara kita di sana yang luar biasa, teman-teman. Kita melihat tadi video yang saya tayangkan tadi, bagaimana mereka di semua sisi kehidupan mereka itu diblokade dan dihancurkan oleh Israel. Ya, ekonominya, sosialnya, pendidikannya. Maka tentunya dengan dengan keadaan ataupun kondisi kehidupan tersebut, mereka sangat membutuhkan bantuan dari luar. Ya. Nanti saya akan menampilkan sebuah infografis bagaimana ataupun berapa besarnya keluarga di sana yang membutuhkan bantuan dari luar, karena memang kondisi yang terjadi di Palestina sana ataupun khususnya di Gaza itu karena diblokade, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan pekerjaan tidak bisa mereka lakukan. Ya, mereka tidak mendapatkan penghasilan bulanan seperti kita yang hidup di negeri yang aman. Ya, akhirnya mereka bergantung kepada bantuan dari luar negeri seperti itu. Oke, kemudian yang berkaitan dengan negara kita Indonesia, seperti mana yang kita tahu bersama bahwasanya teman-teman sekalian, Palestina merupakan salah satu negara yang di awal-awal ya mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, memang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan Mufti besar Palestina yang bernama Amin Al-Husaini, ya, beliau waktu itu telah mengungkapkan dukungannya lewat siaran radio berbahasa Arab di Jerman pada tahun 1944. Ya. Kemudian pengakuan Amin Al-Husaini ini dianggap sebagai sebuah dukungan karena saat itu belum merdeka. Maka Palestina belum bisa dikatakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kan tetapi bisa dikatakan Palestina memiliki peran yang penting terhadap bangsa Indonesia dalam mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan, baik secara politik maupun secara sosial. Sama Afwan, Ani izin sebentar ya, ada telepon.
Ya. Boleh, silakan. Kalian kalau ada kepikiran dari tadi yang disampaikan Mas Fakih menarik, bisa dicatat dulu. Nanti semoga di akhir kita punya kesempatan untuk sesi tanya jawab ya. Dan kita sudah berkali-kali barangkali ya melihat atau menyaksikan video atau berita tentang perkembangan di Palestina, bagaimana masyarakat terutama di jalur Gaza ya menghadapi gempuran dari Israel atau blokade dari Israel sebagainya. Tapi tiap kali kita melihat video baru itu, tiap kali itu pula ada perasaan baru yang datang juga ya, yaitu perasaan simpati kita yang semoga makin terus tebal ya. Dan memang kalau bicara pembelaan kita terhadap Palestina, di luar banyak isu yang lain ya seputar bantuan, bahkan usaha-usaha diplomatik sebenarnya. Di antara yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan kita dalam konteks ilmu pengetahuan ya. Gitu. Karena isu ilmu pengetahuan ini sangat penting sekali kita dengar terutama dari Mas Ahmad ya. Semoga nanti setelah forum ini kita punya forum dengan beliau juga, entah di Umran Talk selanjutnya ataupun nanti kita bikin khusus ya, guru ya mungkin ya, di Instagram kita atau di mana kita, nanti di Rumeli gitu, mungkin bisa lebih puas bahkan 1 jam khusus gitu. Karena beliau mengambil studi di program studi yang secara spesifik mempelajari itu. Kalau saya cari di dunia ini sebenarnya ada banyak ya yang sudah punya studi khusus terkait dengan Palestine Studies atau Al-Quds Studies dalam konteks ASBU ya, Ankara Social Billionaire University. Tapi di SOAS misalkan ada Palestine Studies kalau tidak salah, dan di beberapa universitas lain juga banyak yang menyediakan studi itu. Terlepas dari keberpihakannya ya, entah itu mendukung Israelnya ataupun mendukung Palestinanya. Tentu kita berarti kalau ada yang mendukung Israelnya, mendukung apa namanya semitismnya, kita juga perlu memperkuat isu kepalestinaannya. Tapi nanti mungkin kita bisa sambung di akhir ya, apa relevansinya dengan teman-teman atau kita semua yang mengambil studi di Turki ya, terutama di studi-studi yang ilmu sosial. Tapi waktu kita serahkan lagi ke Mas Fakih, semoga masih cukup waktunya ya, sekitar 5-10 menit lagi. Oke, ya maaf tadi ada telepon dan ada tamu juga. Oke, Siap. jadi itu tadi ya, kita sudah memahami bagaimana hubungan antara Palestina dan juga Gaza. Maka Gaza adalah jalur yang paling disasar ataupun ditargetkan oleh Israel untuk diserang, karena memang di Gaza itu secara pemerintahan masih dikuasai oleh pemerintah Hamas seperti itu ya. Dan Gaza sendirilah yang satu-satunya bisa dibombardir oleh Israel dengan semau mereka seperti itu. Sementara kalau di Al-Aqsa mereka tidak bisa membombardir karena di sana ada Masjid Al-Aqsa. Nah, yang merupakan juga kawasan yang Israel ingin mengambilnya dan ingin mengubahnya menjadi kuil orang Yahudi seperti itu. Maka mereka tidak bisa membom ataupun menghancurkan Al-Aqsa seperti mereka menghancurkan jalur Gaza seperti itu. Oke, di sini Ane juga ingin menayangkan ataupun memperlihatkan infografis ya, bagaimana keadaan ataupun derita kemanusiaan yang ada di jalur Gaza. Oke, ini tadi peta jalur Gaza secara umum yang juga kita lihat di video tadi ya, di profil tadi. Maka Gaza ini bagian yang sangat kecil sekali dari Palestina, dari banyak luasnya Palestina ini, maka Gaza cuma yang bagian kuning ini saja ya. Nah, ini jalur Gaza. Oke, ini kita bahas dulu Palestina secara umum. Luas wilayahnya 27.000 km persegi, kemudian jumlah penduduk Palestina saat ini 14.426.000, lebih kurang sebanyak Istanbul ya, aku sama ya. Karena kalau di Istanbul kan kita sering lihat tuh pegawainya di belakang on alta million ya, apa on base million için çalışıyoruz gitu kan. Nah, kalau di Palestina penduduknya lebih kurang sama dengan Istanbul seperti itu. Nah, 7,4 juta di dalam Palestina dan 6,9 juta di luar negeri ataupun diaspora seperti itu.
Kemudian ada 42% pengungsi, 58 jumlah kamp pengungsi, tingkat pengangguran 28%, tingkat kemiskinan 29%. Ini Palestina secara umum. Nah, mungkin kita juga mendengar ya teman-teman semua, kalau orang Palestina secara umum itu mereka luar biasa juga gitu. Banyak orang-orang Palestina yang hebat-hebat yang menyebar ke berbagai negara di Amerika, kemudian di Eropa dan segala macamnya. Mereka juga punya posisi dan peran yang luar biasa juga ketika mereka berprestasi dan juga tinggal di negara luar seperti itu. Nah, ini delta Gaza secara khusus gitu ya. Kita melihat luasnya 365 km persegi, kemudian ada penduduk 2,2 juta ya. Dan luar biasa 66% warga Gaza itu adalah pengungsi. Dan tingkat pengangguran adalah 48%, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa jalur Gaza karena dia blokade di semua sisi, maka untuk pekerjaan itu sangat sulit ya. Banyak sekali orang-orang saudara kita di jalur Gaza yang tidak memiliki pekerjaan karena blokade Israel sampai saat ini. Nah, kemudian tingkat kemiskinan 56%, yang ini menyebabkan banyak sekali keluarga di Palestina itu yang bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Maka sampai saat ini, alhamdulillah bantuan kemanusiaan masih mengalir dari berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Walaupun mungkin masih saat ini di Indonesia agak sensitif ya tentang Palestina dan segala macam, tapi tetap saja kita karena berasaskan kemanusiaan, kita membantu kemanusiaan, dan alhamdulillah dari pemerintah juga menyatakan dukungan terhadap Palestina, maka bantuan dari Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara masih mengalir sampai saat ini. Ya, kemudian ada tingkat kerawanan pangan sekitar 68%, tingkat kontaminasi air 97%. Nah, ini juga menarik teman-teman sekalian, di Palestina, di Gaza itu setiap harinya 12 jam ya, 12 jam per hari itu listrik dipadamkan. Ya, maka bisa kita bayangkan bagaimana hidup tanpa listrik, yang saat ini listrik itu dan khususnya handphone gitu ya, adalah kebutuhan kedua kita saat ini. Maka mereka di sana tidak bisa menikmati internet ataupun listrik sebagaimana kita di sini dan di Indonesia juga. Oke, ini mungkin kalau misalkan secara umum ya, banyak sekali data-data tentang kemanusiaan di Palestina dan di Gaza. Nanti jika Rumeli berminat, mungkin Anda bisa share. Ada beberapa laporan-laporan ya, ada laporan situasi kemanusiaan, ada laporan Palestina, dan ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang ini Anda sendiri yang menerjemahkannya. Dan juga tadi VO itu juga voice Anda ya. Jadi insya Allah jika teman-teman Romeli jika ingin mendapatkan laporan ini, nanti akan Anda share linknya seperti itu. Oke, baik, itu mungkin dari Ane penjelasannya. Jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan ataupun ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, menarik ya. Terutama karena di akhir tadi data langsung kita dapatkan dari salah satu lembaga yang cukup besar di Turki, GDD, di mana Mas Fakih juga berada di sana. Saya mau nyambung sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, terkait dengan betapa di Turki itu banyak sekali yang bisa kita ambil ya, terutama bagi para pelajar yang mendalami bidang studi ilmu sosial. Meskipun yang IPA juga nggak apa-apa sih, karena kan tetap tidak terbatasi ya. Yaitu karena di Turki itu diskursus tentang isu yang pertama orientalisme ya, itu kuat gitu ya. Kemudian isu pasca kolonialisme itu kuat. Kemudian nanti itu dekat dengan isu juga Islamofobia ya, itu kuat gitu. Maksudnya kuat bukan mendukung Islamofobianya, tapi memahami betapa Islamofobia itu berlaku sekali. Kenapa Islamofobia penting? Nanti beberapa aktivis Islamofobia di beberapa negara ya, seperti di Inggris ataupun di Amerika Serikat, yang baik itu Muslim maupun non-Muslim ya, aktivis anti-Islamofobia itu juga merupakan aktivis Palestina. Kenapa? Karena itu sangat berkaitan erat. Kalau kita bicara Islamofobia, kita bicara tentang bagaimana kita memandang Islam secara benar ya, melalui cara pandang Islam gitu, dan bagaimana kita bisa menyebarkan nilai itu yang benar juga, sehingga bahkan di negara-negara mayoritas Islam itu masyarakat Muslimnya benar-benar berislam secara benar dan tidak
menampakkan ciri-ciri yang saat ini dituduhkan sebagai radikalis, ekstremis dan sebagainya. Karena kalau itu kita lakukan berdampak pada bagaimana di Israel sendiri itu mereka terlegitimasi, mereka merasa benar ketika melakukan penindasan terhadap Palestina karena Palestina ini dipandang representasi Muslim yang di berbagai macam tempat di mana mereka mendominasi, mereka menjadi mayoritas itu semena-mena gitu. Meskipun sebenarnya dalam konteks itu ada banyak juga distorsi berita ya yang tidak benar juga. Nah, kalau kita bicara itu berarti kita akan semakin memahami betapa pentingnya ilmu pengetahuan, betapa pentingnya kita mengemas berita, betapa pentingnya kita mengangkat isu Palestina dan isu umat Islam secara benar. Dan kalau kita melihat TRT misalkan ya, TRT World terutama itu kan salah satu stasiun televisi yang benar-benar mengadvokasi hal itu, ya. Baik Palestina maupun Islamofobia, dan bagaimana pemerintah Turki, misalkan Presiden Erdogan ya di antara presiden atau pemerintah sebuah negara yang secara vokal membela Palestina. Ya. Kira-kira gitu dulu. Barangkali kalau kita bisa buka sesi tanya jawab, teman-teman boleh ya nggak mesti tanya jawab ya, karena ini kan jatuhnya Umran Talks ya, bukan webinar ya. Jadi semuanya bisa bicara gitu. Tapi kalau nanti kita bisa tanyakan ke Mas Faki juga boleh. Monggo, ada yang berminat untuk membuka percakapan? Kita masih ada kira-kira 10-15 menitan lah ya. Meskipun di Indonesia ini sudah cukup malam sekali nih. Sebenarnya di kesempatan Omron Talk selanjutnya perlu jam 4-an gitu kali ya. Biar di Indonesia jam 8 gitu. Tapi untuk perdana tidak masalah. Gimana ada? Boleh, boleh. Oke. Ada pertanyaan dari Ahda nih. Mas Waki. Apakah lembaga GDD mengirimkan langsung dari Turki volunteer ke Palestina untuk menyalurkan bantuan logistik ya? Mungkin sekalian saja nih dengan Mbak Anissa Teresia ya, Mbak Tere ini. Ada 3, wah semangat sekali nih. Terima kasih banyak Mbak Tere pertanyaannya. Dan selalu aktif ya di beberapa agenda Rumeli sebelumnya juga. Terima kasih banyak sekali lagi. Ada 3. Semoga Mas Fakih bisa baca sendiri ya, dan langsung daripada saya bacakan itu akan memakan waktu juga. Monggo, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kepada Ahda ya. Apakah GDD mengirimkan langsung dari Turki volunteer untuk ke Palestina? Untuk volunteer sendiri kita belum mengirimkan langsung karena memang di Gaza semua tim insya Allah ada untuk implementasi ya. Semuanya orang Gaza dan Palestina. Karena memang seperti yang Anda sampaikan tadi, karena bantuan banyak yang mengalir ke Palestina dan juga banyak NGO-NGO yang memang sangat membantu sekali ekonomi dan juga sosial di Gaza sendiri. Maka pekerjaan di NGO itu juga merupakan salah satu pekerjaan yang banyak di Gaza seperti itu. Makanya mereka tidak butuh lagi orang, dan untuk memasukkan orang itu pun sulit gitu kan, baik dari segi perizinan Israelnya dan segala macamnya. Yang bisa masuk ke Gaza itu memang NGO-NGO khusus yang diberikan waktu yang khusus juga. Tidak bisa misalnya kita mau ke Gaza nih, misalnya ada NGO dia mau ke Gaza, kemudian GDD nggak bisa langsung memberikan bantuan untuk masuk seperti itu, tapi harus bersama-sama dengan kelompok NGO lain, dan itu bersifat internasional. Jadi misalkan ada rombongan Indonesia berapa, rombongan Malaysia berapa, kemudian rombongan dari Timur Tengah berapa, dari Eropa berapa. Nah, satu rombongan itu baru bisa masuk nantinya ke jalur Gaza seperti itu. Maka MALSF sampai saat ini GDD belum mengirimkan volunteer dari Turki ke Gaza. Ini sepertinya ada siap jadi ini ya, siap jadi mujahidah insya Allah ke Gaza insya Allah. Insya Allah nanti kalau ada kalau ada kesempatan nanti kita bisa sampaikan ya.
Nah, ini sendiri sebenarnya juga ada keinginan untuk ke Al-Quds dan juga ke Gaza, tapi ya belum takdirnya. Karena memang masih sensitif ya isu Gaza khususnya, karena memang kalau misalkan kita pernah ke Gaza dan segala macamnya itu agak sulit nanti pergi ke daerah lain gitu, karena ada cap dan segala macamnya seperti itu. Tapi kalau untuk ke Al-Quds sendiri ataupun Masjid Al-Aqsa, untuk diketahui ikhwafillah bahwasanya sampai saat ini masih aman. Kita juga banyak mengetahui banyak ustadz-ustadz dan artis-artis Indonesia yang berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Ya karena memang Masjid Al-Aqsa itu karena dia langsung dikuasai oleh Israel, pemerintah Israel, makanya secara izin masuk dan juga izin visa wisata ke Al-Aqsa itu masih diperbolehkan sampai saat ini. Ya kemarin sempat terhenti karena corona, kemudian lanjut lagi ataupun dibuka lagi visa wisata ke Masjid Al-Aqsa. Dan kita mengetahui juga sebagian orang yang pergi ataupun orang-orang istilahnya orang-orang sekuler ya, orang kiri yang mereka sengaja pergi ke Al-Aqsa dan mengatakan siapa bilang di Palestina ada konflik itu, di sini aman-aman aja kok. Nah, memang dikondisikan Al-Aqsa itu teman-teman aman oleh Israel untuk wisatawan. Karena apa namanya itu juga salah satu pendapatan orang-orang Israel. Jadi ketika kita masuk ke Al-Aqsa itu izin dan segala macam itu melalui Israel. Nah, makanya Israel emang sengaja membuat kondisi menjadi aman dan nyaman untuk para wisatawan agar bisa apa namanya mengunjungi Masjid Al-Aqsa seperti itu. Karena Al-Aqsa itu langsung di bawah kendalinya tentara Israel. Adapun untuk Gaza sendiri itu tidak apa namanya sangat kalau kita bicara segi kerawanan ataupun keamanannya itu jauh lebih rawan daripada Al-Aqsa sendiri ataupun kota Al-Quds ya, karena seperti yang saya bilang di awal tadi bahwasanya Gaza itu merupakan target utama dari serangan Israel. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Anissa. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Anissa. Jazakallah khair. Sebenarnya saat ini seperti apa kondisi hubungan diplomatik antara Turki dan Israel? Kalau secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan, mungkin aku Usama nanti bisa membantu menjelaskannya. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk bantuan secara bisa kita transfer uang dari satu negara yang khususnya saya memegang dari Asia Tenggara itu kalau langsung ke Gaza itu tidak bisa karena negara-negara Indonesia, Malaysia itu tidak punya hubungan langsung dengan Israel. Makanya banyak ataupun ya mayoritas lembaga-lembaga Indonesia itu mengirimkan bantuannya lewat Turki ya, karena dari Turki bisa mengirimkan uang langsung ke Gaza di bawah kendali Israel seperti itu. Adapun kalau sejarahnya yang saya ketahui itu memang sudah sejak lama ya Turki dan Israel bekerjasama hubungan bilateral, dan ada juga di sini di Istanbul kedutaan besar Israel, dan setiap ada agresi dan segala macamnya orang-orang Turki ikut demonstrasi ya di depan kedutaan Israel, dan setiap ada kecaman dan segala macamnya itu rame orang aksi ataupun ikut mendukung Palestina lewat aksi di depan kedubes Israel seperti itu. Dan juga saya di sini melihat juga penerbangan ya yang rutin dari Istanbul Israel, Istanbul Tel Aviv khususnya. Nah, itu bentuk hubungan yang saya ketahui antara Turki dan Israel. Nanti insya Allah lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Usama. Kemudian, apakah sejauh ini sudah ada agenda strategis dalam konteks bilateral Indonesia-Turki dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Kalau yang saya ketahui belum ada secara spesifik ataupun secara strategis seperti itu. Karena memang kalau Indonesia-Turki ya yang pasti dibahas keuntungan dua negara ataupun kerjasama antara dua negara saja, tidak melibatkan Palestina. Karena memang walaupun secara politik ataupun secara faktanya di Turki sendiri banyak orang Palestina dan banyak NGO Palestina yang beroperasi di sini, tapi secara spesifik tidak ada kerjasama untuk itu, untuk bantuan untuk Palestina via Turki melalui pemerintah Indonesia seperti itu. Oke, yang ketiga, secara geopolitik hanya Turki negara tetangga Palestina yang masih pro Palestina. Bagaimana dengan kondisi Turki dengan hubungan multilateralnya dengan negara Arab yang normalisasi? Nah, terkait normalisasi teman-teman semua, memang banyak saat ini negara Arab yang sudah memperbaiki hubungannya dengan Israel, dan itu sangat disayangkan ya tentunya. Salah satunya yang saya ketahui adalah Uni Emirat Arab, kemudian juga Mesir ya, Mesir itu mereka sudah memperbaiki ataupun
membuat normalisasi dengan Israel. Maka tentunya ini sangat disayangkan sekali teman-teman semua. Kalau kita lihat alasan ataupun penyebabnya itu pasti ujung-ujungnya adalah politik dan masalah keamanan. Ya, maka mereka istilahnya terpaksa ataupun mungkin juga ya secara sadar mereka melakukan normalisasi ini untuk kemaslahatan negara mereka masing-masing seperti itu. Ya, karena mereka melihat adanya kepentingan baik dari sisi politik maupun keamanan maupun ekonomi dan segala macamnya, maka akhirnya mereka normalisasi hubungan dengan Israel. Padahal kalau dari sisi kita melihat orang Palestina itu mereka melihat itu sangat sakit hati gitu. Sangat sedih mereka ya. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan Israel yang setiap harinya mereka menzolimi dan menganiaya saudara kita di Palestina. Ya, maka ini tentunya sangat membuat saudara kita di Palestina sedih dan juga sakit hati seperti itu. Oke, itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Anissa. Jika ada yang belum puas ataupun ingin ditanyakan lagi, boleh memberikan pertanyaannya. Iya, sebenarnya kajian tentang Palestina dalam isu geopolitik tidak banyak juga ya yang mendalami ya, terutama di Indonesia ya. Biasanya kita kajiannya relatif di sejarah gitu. Cuma memang tadi yang sampaikan Fakih juga menarik ya. Tapi kalau boleh saya coba tambahkan, biasanya ini harusnya bisa ditambahkan juga oleh Mas Ahmad ya. Tapi nanti barangkali ada kesempatan yang lain. Tapi beberapa pertanyaan ini perlu untuk diperjelas ya, karena orang kebanyakan tentu penasaran ya, kenapa Turki kok bisa begitu gitu, bisa seperti terombang-ambing gitu, atau pelin-pelan gitu ya, atau bahkan sangat pragmatis gitu. Itu kalau membaca Turki dengan cara pandang misalkan teori politik atau teori hubungan internasional yang konvensional ya, tentu tidak akan banyak yang bisa terjelaskan ya. Tapi kalau dilihat dari cara pandang Islam katakanlah gitu, itu banyak sekali yang bisa terjelaskan dan logis gitu. Misalkan kenapa kok Turki masih memiliki hubungan dengan Israel, kan tentu tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi geografis yang melingkupinya, dan sejarahnya pun begitu gitu. Sebagian orang mengatakan bahwa Turki ini bermasalah karena apa? Karena mendukung Palestina, padahal dia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel sebagai negara gitu. Cuma kadang-kadang orang-orang yang punya pernyataan seperti ini tidak cermat bahwa rezim di Turki sudah berganti gitu. Tapi rezim yang menggantikan rezim yang sebelumnya itu tidak bisa langsung memutuskan begitu saja, karena dihadapkan dengan situasi tatanan dunia yang tidak sederhana gitu ya, dan tatanan geopolitik yang tidak sederhana juga, di mana dia harus memainkan posisi yang sangat sulit ya. Kalau menurut Burhanuddin Duran itu ada 3 isu di mana Turki itu bermain di tengah, berusaha untuk berada dalam posisi yang seimbang antara 3 isu ini. Salah satu isu itu adalah Yerli we milli ya, bagaimana dia bisa berada di posisi yang sesuai secara lokal tapi juga secara nasional. Jadi bagaimana isu geopolitik yang dia mainkan itu tetap bisa menjaga stabilitas dalam negeri kan gitu. Tetap sejahtera tapi tetap bantu Palestina gimana. Nah, itu yang harus dimainkan. Jadinya kadang-kadang mendukung Palestina sepenuhnya, menghujat Israel sepenuhnya, kadang-kadang harus memutuskan hubungan. Untuk apa? Untuk nanti disambungkan lagi ketika sudah mereda. Karena ketersambungan antara Israel dengan Turki itu sangat penting untuk memastikan bantuan ke Palestina juga bisa masuk ya. Bagaimana yang Mas Fakih tadi sampaikan. Nah, jadi memang harus naik turun, karena kalau tidak naik turun nanti akan ada yang terkorbankan, entah ekonomi, politik, sosial dalam negeri, ataupun bantu Palestina atau tidak. Kemudian iya ya, yang kita sayangkan adalah misalkan Indonesia sendiri yang sudah punya posisi paling
keras katakanlah ya ke Israel itu kan posisinya sejak dulu keras gitu. Jadi sebenarnya bisa memainkan fungsi yang lebih keras lagi, dan bukan sekedar solusi dua negara ya. Kan solusi dua negara itu kan ada di titik tengah ya. Harusnya barangkali kalau Indonesia itu sebagai negara yang berdaulat itu bisa menjatuhkan atau memiliki sikap yang paling radikal katakanlah kepada Israel sehingga pendulumnya itu benar-benar ke tengah. Kan ada apa namanya diplomasi nih, antara yang paling ringan dengan yang paling berat. Kita pengen kompromi di yang paling tengah. Kalau kita mengambil kebijakan di yang paling tengah, tentu pendulumnya berat keringan kan, sehingga solusi dua negara akan susah. Gitu. Tapi itu mensyaratkan kedaulatan, mensyaratkan apa? Mensyaratkan Indonesia punya kemandirian ekonomi di taraf tertentu yang memastikan kalau dia diintervensi secara ekonomi dari luar negeri juga bisa bermain tadi tuh, tarik ulur tadi tuh. Itu yang apa namanya yang penting. Benar. Iya. Iya, karena alih-alih mau berada pada posisi yang paling keras kepada, jadi posisi keras kepada Israel itu kan bagi Indonesia ya, itu kan bukan kami sejak dahulu sudah tidak punya hubungan dengan Israel, bukan itu. Karena itu dari dulu gitu. Kalau mau posisi lebih keras itu berarti misalkan ya ada beberapa pihak yang bahkan mengatakan ide yang diketengahkan itu adalah justru dihapusnya negara Israel misalkan. Tapi untuk bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam konteks internasional, itu kan dibutuhkan landasan ilmu pengetahuan yang sangat dalam, gitu, yang sangat luas gitu. Terutama di isu rasisme ya. Nah, kalau kita bicara tentang isu rasisme kemanusiaan, nanti kita akan masuk juga ke bagaimana Israel itu dulu sejarah berdirinya gimana, itu kan sangat rasis ya. Yang seharusnya itu tidak bisa diterima dan itu menyalahi seluruh logika kemanusiaan yang ada. Tapi di titik itulah negara-negara Barat double standarnya akan keluar. Nah, makanya penguatan di kajian terhadap isu-isu ini, terutama di forum-forum internasional, apalagi oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia, sehingga ilmuwan-ilmuwan Indonesia ini bisa mensupport kebijakan luar negeri pemerintahnya, nah itu yang dibutuhkan. Gitu. Semoga dalam beberapa tahun ke depan kita bisa punya barisan intelektual yang bisa menyediakan landasan intelektual dan moral untuk bangsa kita Indonesia bisa punya kebijakan sekeras itu sehingga di sisi lain ada bangsa-bangsa Muslim lain yang bisa mengadvokasi isu ini secara lebih ringan sehingga akan ada equilibrium. Semoga nanti karena gini kalau kita bicara titik kemerdekaan Palestina ya, saya kok nggak membayangkan suatu saat nanti akan ada perang habis-habisan ya, sebagaimana sebelum perang dingin dulu ada perang Arab ya antara negara-negara Arab ketika masih relatif tidak terpengaruhi oleh Barat ya melawan Israel. Tapi sekarang sudah berubah ya petanya gitu. Kalau itu kembali, itu jauh lebih panjang lagi masa yang diperlukan, dan kita nggak membayangkan perang sebesar itu akan terjadi lagi. Dan kita tentu tidak menginginkan perang ya. Makanya satu-satunya atau cara yang paling logis dan cara yang paling bisa kita usahakan untuk bisa membebaskan Palestina itu jalan intelektual gitu. Dan itu butuh kesabaran dan ketekunan dari kita semua. Dan terutama dari Turki kita bisa belajar dari para intelektualnya ya. Isu-isu yang tadi saya sebut itu, orientalisme dan postkolonialisme dan bahkan Islamofobia itu kira-kira yang beberapa saya sebutkan tadi supaya bisa melandasi kajian-kajian yang terkait dengan Palestina. Kira-kira gitu. Tentu kalau ada lulusan-lulusan dari Quds Studies bisa bicara ini lebih kuat ya, terutama kalau mereka fokusnya di geopolitik. Itu kira-kira Mbak Tere. Udah
lewat sih waktunya dari jam 20.00 waktu Turki ya, dan 12 malam waktu Indonesia. Tapi kalau masih ada 1-2 orang lagi yang mau bicara, tanya atau memberikan tanggapan boleh. Kalau tidak, Mas Fakih, kita persilakan untuk closing statement ya. Saya menikmati sekali ini jujur. Ya, Mas Fakih, sebagai penutup, mungkin saya sedikit mengulang kembali bahwasanya tadi ya, kalau misalkan dari sisi politik dan sejarahnya, saya memang tidak ahlinya di sana karena memang bukan menguasai ilmu tentang politik antara Palestina, Israel dan segala macamnya. Ya hanya sekedar mengetahui luar-luarnya saja. Tapi kalau secara detail tidak bisa menjelaskan takut salah-salah penyampaian. Mungkin nanti Ustadz Ahmad ya, aku sama ya, yang bisa menjelaskan lebih lagi. Karena memang saya dari setelah tamat kuliah dulu concernnya ke wilayah kemanusiaan dan sosial tentang Palestina, maka ya yang bisa menyampaikannya di masalah tentang kemanusiaan dan sosialnya saja seperti itu. Mudah-mudahan tadi dengan yang saya sampaikan tadi bahwasanya di luar tadi ya bagaimana Palestina apa namanya adalah isu kemanusiaan, kemudian isu kita sebagai kaum muslimin dan isu kita juga bagaimana Indonesia harus bersama Palestina terus sampai merdeka, maka kita selaku pelajar di sini di Turki yang memiliki akses lebih ya karena kita di sini banyak mungkin teman-teman pernah berkenalan dengan orang Palestina yang ada di Turki, mungkin bisa mendapatkan informasi lebih tentang Palestina. Dan ketika teman-teman sudah memiliki wawasan ataupun informasi tersebut, maka mari mencoba untuk apa sih kontribusi yang bisa kita lakukan seperti itu. Jangan hanya sekedar mengetahui terus kita diam saja seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui isu Palestina ini tidak akan habis-habisnya sampai nanti mendapatkan kemerdekaannya gitu. Karena juga apa namanya tentang Al-Aqsa itu juga berkaitan dengan akhir zaman, teman. Ketika nanti Al-Aqsa sudah direbut oleh kaum muslimin, maka artinya kiamat itu sudah sangat dekat. Maka apa namanya kita selaku kaum muslimin, kita sebagai kaum muslimin harus memiliki kontribusi yang jelas gitu untuk Palestina. Karena apa namanya seperti yang kita ketahui ini adalah masalah akidah ya, masalah akidah karena perintah untuk pergi Al-Aqsa itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, dan Palestina itu apa namanya diisi ataupun ditempati oleh banyak tempat-tempat yang suci seperti Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Maka mulailah dari sekarang kita berpikir dan apa namanya mengambil peran, mengambil posisi apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Mungkin kalau dari sisi politik kita tidak bisa melakukannya karena kita bukan orang-orang yang bergerak di bidang politik, tapi mungkin dari sisi misalkan kita mengkampanyekan ataupun kita menyampaikan ataupun kita mengikuti seminar seperti ini, maka dengan ini insya Allah kita juga sudah mengambil peran dan kontribusi kita terhadap Palestina. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga insya Allah kita apa namanya dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang berjuang untuk Palestina, dan mungkin nanti sebelum kita meninggal diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa untuk mendapatkan pahala sholat di sana dan menjajak napak tilas Palestina ya, bagaimana Palestina diisi dengan sejarah banyak nabi-nabi dan khususnya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bagaimana pentingnya Al-Aqsa itu menjadi saksi sejarah perintah sholat yang sampai saat ini kita insya Allah selalu mengerjakannya. Mudah-mudahan dengan kita peduli dengan isu Palestina ini, Allah catat sebagai pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah kumpulkan kita nanti bersama para pejuang yang ada di muka bumi ini insya Allah. Itu dari Ane, jazakumullah khair. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Fakih atas pemantiknya ya atau pantikannya pada forum kali ini dan atas berbagai macam hal yang sampaikan tadi. Dan memang kalau kita ingat sejarah pembebasan Palestina, semoga kita bisa ingat dengan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan juga Umar bin Khattab di generasi sebelumnya. Tapi misalkan Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak bisa membebaskan Al-Aqsa secara instan ya. Karena kalau nanti kita baca bukunya Isar Majid Al-Kilani itu ya, Hakadha Zaharuddin Salahuddin itu tentu kita akan tahu bahwa ada peran Imam Al-Ghazali di situ ya. Ada peran seorang ulama dengan kaliber yang sangat besar yang bisa menciptakan sebuah generasi
yang ketika membebaskan Al-Quds itu tidak membebaskan untuk dirinya sendiri, tidak membebaskan untuk umat Islam sendiri, tapi juga membebaskan umat-umat dari agama yang non-Islam yang ada di sana, dan juga kemanusiaan secara global pada masanya. Dan itu yang perlu kita lakukan, meneladani Sayyidina Al-Ayyubi, meneladani Imam Al-Ghazali, meneladani Umar bin Khattab, meneladani Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menjalankan itu tentu dengan kesabaran ya, harus sabar. Terlalu banyak hal yang tidak bisa umat Islam dan umat manusia capai karena tidak bersabar. Semoga kita bisa menjadi umat Rasul yang bersabar. Kita tutup ya dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya bisa di stop ya, Fatia. Makasih banyak teman-teman semuanya. Oh, ini aku bisa matiin juga ya. Oke, ini berarti ke mana ini, ke save-nya, Fatia? Atau guru? Masya Allah.